Saudara-saudara sebangsa setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat. Seperti kita ketahui, sudah lebih 100 hari pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 kita rasakan semua, mulai dari akibat kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial, pembatasan usaha, pembatasan mobilisasi, sampai dampak pembatasan kegiatan ibadah. Kebijakan pemerintah tersebut dimaksudkan dan bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita semua menghargai dan memaklumi kebijakan pemerintah tersebut, meski kebijakan itu dirasakan sangat merugikan rakyat Indonesia. Kita tidak tahu sampai kapan kebijakan pemerintah ini diterapkan. Pemerintah sudah memutuskan penggunaan uang negara minimal 400 triliun untuk menanggulangi dampak kesehatan, ekonomi, sosial, politik akibat pandemi COVID-19. Sebagaimana dengan realisasinya, setelah 100 hari berlaku, kita rakyat Indonesia menyaksikan bahwa sebagai kebijakan pemerintah tersebut memiliki banyak kekurangan dan kelemahan mendasar, terutama terkait data korban meninggal dunia dan data warga yang dicatat sebagai terpapar COVID-19. Sampai hari ini, pemerintah menyebut jumlah warga Indonesia terpapar COVID-19 hampir 9.000 orang. Jumlah korban meninggal sebanyak 743 orang. Berdasarkan data pemerintah itu, kita menemukan banyak keganjilan. Pertama, penentuan bahwa seorang telah terpapar COVID-19 atau bahwa seorang meninggal dunia akibat COVID-19 adalah tidak berdasarkan pengujian medis yang benar dan fakta. Banyak ditemukan fakta di lapangan bahwa orang yang sebenarnya terkena penyakit lain tapi dicantumkan dan dimasukkan ke dalam data pemerintah sebagai orang yang terpapar COVID-19. Demikian juga percantuman warga meninggal dunia. Banyak ditemukan orang meninggal dunia akibat penyakit lain namun dicantumkan sebagai akibat COVID-19 di dalam data pemerintah. Singkatnya, pemerintah tidak menyajikan data korban COVID-19 secara benar dan transparan sesuai fakta. Saya sampaikan informasi ini sesuai kenyataan di lapangan. Saya pribadi menemukan warga tetangga meninggal dunia biasa, namun tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Saya yakin kesalahan seperti ini terjadi di mana-mana, dilakukan oleh oknum tertentu untuk tujuan tertentu yang merugikan kita semua rakyat Indonesia. Saya mencermati pemberitaan media banyak tidak benar. Contoh, berdasarkan data BPS, angka kematian warga Jakarta bulan Maret 2020 hanya sekitar 3.700 orang, lebih kecil dari angka kematian bulan Maret 2019 yang mencapai 5.000 orang. Namun, oknum pemerintah dan media massa tanpa dasar yang jelas mengklaim tingkat kematian warga Jakarta pada bulan Maret 2020 melonjak tinggi. Ini tidak benar. Ini penipuan. Ini pembodohan publik. Saya yakin banyak penyimpangan seputar data korban pandemi COVID-19 Indonesia yang melahirkan kebijakan pemerintah yang keliru dan serta membuka kesempatan oknum mengambil keuntungan yang merugikan rakyat dan negara. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, saya Taufik berkewajiban mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai sebangsa setanah air. 1. Rakyat harus kritis dan cermat menyikapi data pandemi
yang disampaikan pemerintah. 2. Kampus, aktivis, pakar, media massa, dan lain-lain harus terlibat aktif menemukan data yang benar terkait COVID-19. 3. DPR harus membentuk Pansus COVID-19. 4. Pemerintah harus mengubah kebijakan terkait COVID-19 dan harus transparan dalam penentuan dan perumusan kebijakan. Hentikan kebodohan, hentikan pembodohan publik, hentikan teror terhadap rakyat sendiri. Merdeka! Allah